Penggunaan tanaman dalam upaya restorasi tanah tercemar merupakan pendekatan alami dan berkelanjutan yang dikenal sebagai fitoremediasi. Metode ini memanfaatkan kemampuan alami tanaman seperti menyerap, menyimpan, mengubah, atau menetralkan guna membersihkan tanah, air, atau udara dari bahan pencemar seperti logam berat, pestisida, hidrokarbon, dan zat toksik lainnya. Ini sangat relevan di Indonesia, mengingat banyaknya lahan bekas tambang, pencemaran limbah industri, serta degradasi akibat pertanian intensif. Upaya restorasi tanah ini bertujuan untuk mengembalikan kesuburan, memulihkan struktur, serta menetralisir polutan dalam tanah. Berikut adalah beberapa jenis tanaman dan fungsinya dalam restorasi tanah. Vetiver. Vetiver atau akar wangi merupakan sejenis rumput yang banyak ditemui di Indonesia. Manfaat dari rumput ini yaitu dapat memperbaiki dan menstabilkan struktur tanah, penyerapan logam berat seperti timbal dan kadmium, serta mengurangi erosi di lereng dan lahan miring. Rumput ini banyak digunakan untuk reklamasi tambang di Kalimantan dan Sulawesi karena kelebihannya yang tahan terhadap kondisi ekstrem dan dapat tumbuh di tanah marginal. Jarak pagar. Jarak pagar adalah tanaman semak tropis yang tumbuh cepat dan tahan kondisi lingkungan ekstrem. Tanaman ini terkenal karena bijinya menghasilkan minyak yang bisa dijadikan biodiesel, tapi juga punya manfaat besar dalam fitoremediasi dan reklamasi lahan rusak. Jarak pagar membantu memulihkan lahan marginal dan bekas tambang, serta menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme pemulih tanah. Jagung. Meskipun lebih dikenal sebagai tanaman pangan, ternyata jagung juga punya potensi besar dalam membantu memulihkan tanah tercemar. Jagung adalah tanaman semusim yang memiliki akar serabut kuat dan luas, serta mampu menyerap polutan organik dan logam berat dari tanah. Jagung memiliki biomasa tinggi yang efektif menyerap dan mengangkut logam berat seperti timbal, kadmium, dan seng yang kemudian terakumulasi di daun dan batang, sehingga bisa diangkat dari tanah setelah panen. Jagung merangsang pertumbuhan mikroba baik di sekitar akarnya yang membantu menguraikan polutan organik seperti pestisida dan hidrokarbon dari bahan bakar. Namun jika jagung ditanam di tanah sangat tercemar, hasil panennya tidak aman dikonsumsi manusia, sehingga hasil panennya digunakan untuk bahan bakar biomasa, pakan non-konsumsi, atau dikomposkan secara terkontrol. Bunga matahari. Bunga matahari merupakan salah satu tanaman hiperakumulator yang sangat efektif dalam menyerap logam berat seperti timbal, kadmium, dan arsenik dari tanah, terutama pada lahan-lahan tercemar limbah industri atau pertambangan. Bunga matahari efektif menyerap banyak polutan karena memiliki biomasa tinggi yang kemudian terakumulasi dalam jaringan tanamannya seperti akar, batang, dan daun. Selain itu, fungsi estetikanya yang dapat memperindah lahan pasca reklamasi. Pakis rem Cina. Pakis rem Cina adalah sejenis pakis tropis yang tumbuh subur di daerah lembab dan sedikit teduh. Tanaman ini dikenal secara ilmiah sebagai hiperakumulator arsenik, artinya mampu menyerap arsenik dalam jumlah besar dari tanah tanpa keracunan. Pakis ini tidak memerlukan nutrisi tanah yang tinggi sehingga mudah tumbuh dan dikembangbiakkan. Namun pakis ini tidak efektif untuk logam berat lain seperti timbal, kadmium, dan sebagainya, sehingga pakis ini banyak digunakan di lahan bekas tambang emas, lahan pertanian bekas penggunaan pestisida arsenik, serta lahan industri kimia dan pupuk fosfat. Itulah beberapa jenis tanaman dan fungsinya dalam restorasi tanah. Penggunaan tanaman dalam upaya restorasi tanah tercemar ini tidak hanya memulihkan kualitas tanah, tetapi juga untuk meningkatkan keanekaragaman hayati lokal, membuka lapangan kerja restorasi dan pertanian ramah lingkungan, serta menurunkan risiko kesehatan masyarakat akibat pencemaran.